Kan itu poinnya. Maka muncul pertanyaan, ketika Anda di gereja beribadah, Anda beribadah kepada siapa? Saudaraku, bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan kan tidak beribadah lagi. Kristus telah membebaskan kita dari kuk. Kuk itu beban. Kuk mana? Penghambaan. Berarti kalian tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Lalu hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa selain Tuhan? Anda mengatakan, oh tidak, kami menghambakan diri kepada mana perintahnya? Ibadah Minggu, menyembah Kristus, perintahnya mana? Kan tidak ada, abangku. Nah inilah, ketika Nabi Muhammad yang Anda bahas, Nabi Muhammad itu mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana sholat yang kami lakukan? Ya sujud, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sholat. Itu dalil. Teman-teman, betul semua itu Bang Juma. Cuman kenapa ya andainya gini sih Bang Juma ya, siap. Kenapa kenyamanan itu malah didapatkan dari yang Bang Juma sebut itu semua adalah halusinasi. Kenapa bisa didapatkan kenyamanan dari halusinasi yang Bang Juma sebut itu? Ya, jadi gini abang, Bang Arom ya. Yang saya maksud tadi itu Matius 19 ya, nomor 16 dan seterusnya. Jadi gini, jangankan kita manusia biologis ini logika sederhananya ya, logika sederhana. Saya dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam di surga, Bang Suma di bumi. Adam bergaul dengan pencipta, dalam arti kata sesuai dengan penggambaran kitab Kejadian. Bang Suma tidak bisa melihat, jangankan kemudian pencipta, untuk sekedar melihat malaikat itu tidak bisa ya. Lalu Adam dikelilingi kemudian oleh seperangkap kelengkapan yang Tuhan berikan kepadanya, dan itu bukan larangan. Makan ini boleh, makan itu boleh, melakukan ini boleh, melakukan itu boleh. Hanya ada satu larangan, jangan makan buah ilmu pengetahuan ini. Bang Suma, kemaksiatan ada di mana-mana. Keluar dari rumah, maksiat yang ada. Melihat ke sana, dosa. Melihat ke bawah, dosa. Semuanya. Dan di situ ada seabrek kemudian perintah dan larangan. Jadi kalau Adam kemudian dalam konsep kedekatannya kepada Tuhan saja bisa jatuh, lalu kemudian Bang Suma yang kemudian Tuhannya tidak menyatakan diri secara absolut kepadanya dalam arti kata seperti Nabi Adam, dan diberikan kemudian berbagai macam larangan, apakah bisa Bang Suma jatuh? Bisa. Sangat mudah jatuhnya itu. Adam begitu indahnya hidupnya di Jannah katanya, di Ganbi Eden, tapi dia bisa jatuh dengan iblis. Bagaimana dengan manusia seperti kita ini? Apa yang terjadi kemudian ketika yang ada pada Adam, iblisnya ingin Adam itu jatuh? Apa yang iblis lakukan? Menghalau Adam untuk jangan taat kepada perintah Tuhan. Arti kata, langgar perintah Tuhan itu. Aku yang menjaminmu untuk selamat. Setelah Adam jatuh, iblis tepuk tangan. EGP, lu mau jatuh kek, lu mau apapun keturunanmu, pokoknya saya sudah berhasil menjatuhkan kamu. Pola ini juga dibangun oleh iblis sampai sekarang. Sesuai dengan Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya pola iblis masih digunakan sampai hari ini. Apa itu? Menganggap larangan Tuhan justru menjadi perintah. Menganggap perintah Tuhan justru menjadi larangan. Nah, kalau kita reka-reka nih, kita meraba-raba dalam konsep beragama. Maaf, bukan karena saya Islam, enggak. Di Islam, sebisa mungkin hablum minallah itu dijaga dengan baik. Hubungan kepada Allah. Dengan cara apa? Mentaati perintah, menjauhi larangan. Dan Nabi Muhammad tidak pernah kemudian datang padanya perintah lalu dia halalkan kembali.
yang tadinya kemudian diharamkan lalu dia menghalalkan sendiri tanpa ada rujukan kemudian dari ajaran pewahyuan. Bagaimana dengan Paulus? Ketika Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan kekristenan, contoh misalnya dalam Matius 5 nomor 20. Coba Anda lihat, Anda buka di situ, Anda telaah, Anda selami baik-baik. Yesus mengatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Emang kenapa? Kata Yesus, kamu tidak akan bisa masuk surga. Loh, ini pernyataan Yesus. Katanya harus dipercaya. Ya, kalau begitu, percaya dong. Dengan kata lain bahwa untuk masuk surga, menurut Yesus, harus lebih sempurna daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Dengan kata lain, apa yang membuat kita sempurna? Tentu perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau perintah Tuhannya sudah dihapuskan seluruhnya, lalu kesempurnaan seperti apa yang kita inginkan dari ahli Taurat dan dari orang Farisi? Orang Farisi diberikan seabrek aturan main, 600 sekian. Lalu kemudian kita untuk lebih sempurna, itu dihapus. Berarti polanya sama seperti iblis. Iblis, supaya kau sempurna, jangan ada yang haram. Makan semuanya. Ya sama berarti. Supaya kita sempurna, jangan ada larangan. Hapuskan semua larangan. Semua menjadi halal. Ini gimana ceritanya? Sementara kita ini harus hidup lebih sempurna. Kata Yesusnya, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti kesempurnaan pengajaran Yesus belum ajarkan. Tapi ada kisi yang perlu kemudian saudara kami Kristen yang kami kasihi pelajari. Apa itu? Matius 5:20 itu. 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat dilarang berzina. Titik. Sampai-sampai ada seorang wanita dikatakan dibawa oleh orang-orang Yahudi. Guru, ini pesina. Apa kata Yesus? Siapa di antara kalian yang tidak punya dosa silakan melempari lebih dulu. Itu konsep Torah. Tapi ada yang lebih sempurna kata Yesus. Apa itu? Memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, itu lebih bahaya. Harus lebih sempurna. Cungkil mata orang yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya. Itu ajaran yang lebih baik. Itu ajaran yang lebih sempurna. Itu ajaran yang menjadi syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga. Jika hidup keberagamaanmu yang tadi hanya larangan berzina, tetapi sekarang yang lebih baik adalah memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, engkau sudah berzina, matamu harus dicungkil. Ternyata itu syaratnya untuk masuk surga menurut Yesus. Sekarang apakah kita sudah menjalankan sebagai seorang Kristiani? Tentu tidak, bukan? Nah, ini berat. Betul. Ini berat, saudaraku. Jadi, sekali lagi saya katakan bahwasanya ya mungkin harus ada yang kita rekah, kita raba-raba dalam diri kita. Benarkah kita ini pengikut Yesus? Kan gitu. Silakan. Oke, dari saya mah cukup Bang Juma. Thank you. Saya bisa tanggapi sedikit ya Bang Juma. Silakan, Bang. Mengenai tentang makan buah pengetahuan itu ya Bang. Dan itu merujuk kepada tema Tuhan dibunuh. Makan buah pengetahuan itu dalam artian secara rohani kita membunuh Tuhan. Pengetahuan kita tentang Tuhan itu menjadi hilang. Apakah umat manusia hari ini dengan berbagai agamanya mengenal Tuhan yang benar? Tentu tidak. Di dalam pemahaman agamanya masing-masing. Jadi Tuhan itu seperti apa? Mana agama yang paling benar menerangkan tentang Tuhan? Tentu tidak. Jadi memakan buah pengetahuan itu adalah hal pertama kita membunuh Tuhan itu. Terus lalu Tuhan bilang apa? Yesus Kristus, bahwa saya akan meletakkan hukumku ke dalam hati manusia. Walaupun tidak mengenal Tuhan, tapi manusia mengenal hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu Tuhan yang diterapkan. Orang ateis, orang Rusia mengenal hukum Tuhan itu. Mereka tidak saling membunuh. Mereka saling mengasihi. Walaupun mereka tidak beragama. Seperti itu Bang Juma. Iya. Jadi gini abangku. Kalau kita berbicara mengenai tentang Tuhan,
di dalam kaidah Yudaism, mereka memang tidak lagi ada pelajaran tentang mengenal Tuhan itu seperti apa. Kenapa di dalam Yeremia 31:34, jangan lagi kamu mengajarkan kepada saudaramu untuk mengenal Tuhan, sebab mereka baik kecil maupun besar telah mengenal aku. Kenapa orang Yahudi, orang Islam tidak sibuk mencari Tuhan, tidak sibuk menentukan foto Tuhannya, patung Tuhannya? Karena orang Islam itu sudah diajarkan bahwa Tuhan itu Maha Kuat. Elohim, Elion, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel. Tuhan itu Maha Perkasa, Tuhan itu Maha Melihat, Tuhan itu Maha Kekal, Tuhan itu Maha Tinggi, dan seterusnya. Jadi tidak perlu kita mencari sesuatu yang maha tinggi di saat kita rendah. Tidak perlu kita mencari yang maha kuasa di saat kita lemah. Yang ada adalah kita meyakini Tuhan itu sempurna, maha kuat, maha kuasa, maha segala-galanya. Maka tidak layak bagi kita yang makhluk lemah ini mencari dan menentukan objek seperti apa Tuhan itu. Makanya dilarang. Makanya orang Yahudi itu tidak pernah sibuk. Anda masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi, ada foto Tuhan mereka di sana? Nggak ada. Anda masuk ke masjid, Anda temukan foto Tuhan yang mereka di sana? Nggak ada. Mereka sibuk sujud, padahal di rumah bisa sujud. Kenapa mesti ke masjid? Karena itu perintah doang. Kenapa harus ke mikdas, ke sinagoge? Karena itu perintah doang. Tetapi bukan berarti mencari Tuhan ada di sana. Bukan begitu. Makanya orang-orang Yahudi, dalam hal ini keturunan Nabi Abraham, Ibrahim, mereka punya konsep itu Tuhan meliputi segala sesuatunya. Jadi Tuhan itu tidak mungkin bagi mereka, mereka yakini turun ke bumi, menjadi manusia, itu tidak ada dalam konsep agama samawi yang seperti itu. Nah, kemudian ketika Anda membahas tentang Adam alaihissalam, Adam datang ke atas muka bumi ini setelah kemudian Adam direcoki oleh iblis. Lalu kemudian Tuhan, baik dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya orang Yahudi yang saudaraku Kristen juga gunakan, iblis itu menjadi musuh bebuyutan bagi Adam dan keturunannya. Jadi terkadang kemudian kita lupa untuk berpikir, kalau iblis lah yang menginginkan seluruh perintah Tuhan itu dihapuskan. Dari sejak Nabi Adam, iblis mau supaya manusia itu tidak taat kepada Tuhan. Karena itu sumpah. Sumpah iblis di hadapan Tuhan, oke, aku akan menghasut mereka untuk mengikuti aku. Supaya engkau melihat, wahai Tuhanku, bahwa dialah Adam yang pantas sujud kepadaku, bukan aku yang pantas sujud kepada dia. Aku akan buktikan bahwa dia lebih rendah daripada aku. Dengan cara apa? Aku buktikan kalau dia pun tidak taat kepada perintah. Iblis jatuh, malaikat jatuh karena apa? Karena dia tidak mau tunduk kepada perintah. Dia tidak mau tunduk untuk menghormat kepada Adam. Maka dia jatuh. Maka Tuhan mengatakan, engkau tidak taat, engkau sombong. Iblis mengatakan, sorry, makhluk yang kau ciptakan dengan tanganmu sendiri berupa Adam ini jauh lebih sombong daripada aku. Aku akan buktikan itu. Nah, apa bukti kesombongan kita sekarang ketika kita menerima perintah Tuhan lantas kita katakan kita bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pewaris. Apakah itu bukan sebuah kesombongan? Adam ketika datang kemudian iblis kepadanya, Adam tidak pernah mengatakan, oke, kalau begitu memang aku tidak layak menjadi hamba karena aku ini adalah anak Tuhan. Aku adalah anak Tuhan yang tidak layak menjadi hamba. Diperintah Tuhanku, jangan kau makan buah pengetahuan itu. EGP, emang gue budak, emang gue hamba. Gue kan anak Tuhan. Ngapain saya harus tunduk? Lalu kemudian berkongkol dengan siapakah Adam setelahnya? Ketika dia tidak tunduk kepada Tuhannya karena bukan lagi hamba Tuhan. Ya kepada iblis. Nah, sinkron tidak dengan pengajaran Yesus? Ada nggak Yesus mengatakan engkau sudah dimerdekakan? Ada nggak Yesus mengatakan engkau bukan lagi hamba Tuhan, tapi engkau adalah anak hamba, anak Tuhan? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Kan tidak ada. Yesus malah mengatakan barang siapa, Matius 5:19, yang mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan perintah Tuhan, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, kemana orang ini pergi? Ke tempat terhina dalam kerajaan langit. Lah itu kata Yesus bukan? Yes. Lalu bagaimana dengan pengajaran Kristus telah memerdekakan kita?
Kita sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Jangan lagi kau mau diatur tentang makan, minum, hari raya dan seterusnya. Sekarang kau benar-benar adalah orang yang merdeka. Karena kau bukan lagi hamba Tuhan, tetapi kamu adalah anak Tuhan. Oke, mungkin itu ada benarnya. Baik. Tapi kami sebagai muslim bertanya kepada saudaraku Kristen. Kalau kalian bukan lagi hamba Tuhan, faktanya kalian menghambakan diri pada hari Minggu. Pertanyaannya, kalian ini bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa sampai kalian itu taat ibadah Minggu? Ini pertanyaan serius. Karena Tuhan yang datang kepada Nabi Abraham, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya tidak pernah mengajarkan keturunan Abraham untuk beribadah hari Minggu. Dan Kristen sama sekali tidak lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Kalau begitu, sebagai anak Tuhan, Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan, lalu menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan. Mana perintah Tuhannya untuk ibadah hari Minggu? Perintah Tuhan. Mana perintah Tuhannya untuk makan babi, untuk tidak bersunat, untuk menyembah kepada Kristus? Nah, ini saudaraku. Bahkan kalian kebaktian bukan? Kalian KKR bukan? Kalian kemudian Natalan dan seterusnya bukan? Itu kalian sedang menghambakan diri kepada siapa? Bukankah kalian bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan? Demikian saudara. Mengenai Yahudi tadi ya Bang, saya mendengar bahwa Yahudi, kedatangan Tuhan ya, kedatangan Tuhan itu selalu ditunggu Yahudi hingga hari ini Bang. Yahudi percaya bahwa Tuhan pernah menampakkan diri kepada mereka. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, bukan orang lain. Jadi Yahudi tidak mencari Tuhannya, karena dalam sejarah Yahudi, mereka percaya bahwa Tuhan itu pernah hadir menyelamatkan mereka Bang. Itu yang pertama. Mengenai tentang berdoa di gereja, itu kan 10 hukum firman Tuhan yang diberikan kepada Yahudi. 1 sampai 4 itu berbicara tentang Tuhan. Digenapi oleh Yesus dengan hukum pertama yang utama, yaitulah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kegiatan, segenap kekuatan. Makanya kenapa manusia harus beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa hari Minggu? Karena kita melihat bagaimana kebangkitan Kristus. Kami dalam Kristen melihat bagaimana kebangkitan Kristus itu terjadi pada hari pertama. Maka di situ dirayakan. Tapi bukan berarti berdoa hanya hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga. Setiap hari ada perayaan Ekaristi. Saya Katolik ya Bang, minta maaf ya Bang Juma ya, bukan Kristen ya. Makanya ada perayaan Ekaristi hampir setiap hari di gereja itu. Itulah yang kami menyatakan bahwa itu persembahan kepada Tuhan. Itu saya lupa tadi, saya tidak mencatat beberapa hal. Mungkin hanya itu sedikit yang saya jawab. Sedikit Bang. Kenapa kami beribadah juga pada hari Minggu? Karena kami juga menghargai kebangkitan Kristus. Kalau pertanyaan sama kepada Bang Juma, itu kan Nabi Muhammad kan itu kan pernah, semua Nabi kan pernah sujud. Nah, saya tanya sama Bang Juma, di mana datanya kalau Nabi Muhammad itu sujud di masjid? Silakan, terima kasih. Iya, baik. Jadi yang pertama ketika saudara mengatakan Maaf Bang Juma, saya turun ya kalau sudah sampai ke situ. Saya nggak mau ke perdebatan sampai mana datanya harus bersujud di sini, bersujud situ, sudah agak amburadul nanti perdebatan. Saya turun ya. Iya. Oke. Gak apa-apa Bang, gak apa-apa Bang Korintus. Oh ya, siap. Pak Juferi Sukron, Pak Juferi. Iya. Baik. Gimana aja Bang, belajar. Iya, jadi kalau Lanjut, kita Bu, berbicara mengenai ibadah pada hari Minggu, karena Yesus bangkit pada hari Minggu dan seterusnya. Yang tadi itu loh Bang, Galatia 4 nomor 7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan. Bahkan Galatia 3:13. Kalian sudah ditebus oleh Kristus dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Anda sebagai anak Tuhan, sebagai pewaris dan dimemerdekakan, coba Anda baca Kolose 2 16 sampai nomor 19. Apa yang diajarkan Paulus di sana?
Orang Kristen itu dimerdekakan dari kuk penghambaan. Tidak boleh lagi kemudian tunduk kepada aturan-aturan. Dan Paulus mengatakan, engkau harus menjadikan aku sebagai teladan. 1 Korintus 11 nomor 1. Kan itu poinnya. Maka muncul pertanyaan, ketika Anda di gereja beribadah, Anda beribadah kepada siapa? Saudaraku, bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan kan tidak beribadah lagi. Kristus telah membebaskan kita dari kuk. Kuk itu beban. Kuk mana? Penghambaan. Berarti kalian tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Lalu hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa selain Tuhan? Anda mengatakan, oh tidak, kami menghambakan diri kepada mana perintahnya? Ibadah Minggu, menyembah Kristus, perintahnya mana? Kan tidak ada, abangku. Nah inilah, ketika Nabi Muhammad yang Anda bahas, Nabi Muhammad itu mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salat yang kami lakukan? Ya sujud. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW salat. Itu dalil. Sama seperti ketika ada perintah Maha Suci Allah, lantas kemudian perintahnya untuk bersujud. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 98, kemudian Al-Furqan ayat 64, kemudian Al-Alaq ayat 19, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kami semua untuk melakukan ibadah sebagaimana kami melihat Nabi Muhammad ibadah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Seperti itu, Bung. Jadi dari mana umat Islam ini tahu tentang sholat? Ya dari baginda Rasulullah. Sebagaimana pertama kali dia Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil itu artinya sujud. Tempat sujud, tempat menundukkan diri kepada Tuhan. Jadi itu pertanyaan yang bagus, tapi mudah untuk kemudian diberi jawaban. Nah sekarang yang saya ingin tahu dari saudara, ini bukan saya mau merendahkan, enggak. Murni ingin tahu. Kalau saudara bukan hamba Tuhan, karena Kristus telah memerdekakan saudara dari kuk, dari beban menghambakan diri. Lalu hari Minggu itu kalian menghambakan diri kepada siapa? Itu pertanyaan serius. Oke, sudah? Iya. Sudah? Udah. Sudah? Oke. Kenapa kami beribadah pada hari Minggu? Karena kami taat dan ikut perintah. Kenapa? Karena kami sudah mengikuti kebangkitan Kristus. Oke, silakan. Yang abang bilang barusan itu tidak ada datanya. Yang saya tanyakan sebelum ada Masjid Al-Aqsa, Muhammad itu sujud ke mana? Silahkan dijawab. Terima kasih. Iya, itu jawabannya sederhana. Sebelum ada perintah sholat, Nabi Muhammad tidak ada kewajiban untuk sujud. Karena perintahnya belum ada. Meskipun kemudian para nabi lebih dulu sudah melakukan amalan sujud dalam beribadah. Begitu, Bung. Begitu datang perintah sholat pada baginda Rasulullah Muhammad, barulah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kaumnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kami sholat. Matius 26 nomor 39, Yesus sholat, sujud dalam beribadah. Kenapa kalian tidak sujud? Itu tadi, karena kalian bukan lagi hamba Tuhan. Tapi pertanyaannya, hari Minggu kalian menghambakan diri kepada siapa? Oke, Yesus bangkit pada hari Minggu, silakan. Silakan aja. Kalau Anda mengatakan Yesus sholat, Yesus kemudian bangkit hari Minggu, maksudnya makhluk yang keluar dari kubur kan gitu. Nah sekarang permasalahannya, kalau Yesus bangkit pada hari Minggu, lalu kemudian kalian ibadah, menyembah siapa pada hari itu? Itu pertanyaan serius, Bang. Menyembah kepada Tuhan, kalian bukan hamba Tuhan, kalian anak Tuhan. Lalu menyembah kepada siapa? Sudah? Iya, silakan. Oke. Nah, kenapa kami beribadah pada hari Minggu? Karena kami mau menyembah Tuhan yang benar. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan yang Yakub. Itu jawaban yang dari abang itu tidak ada logis. Karena itu tidak ada tertera. Karena sepengetahuan saya ya, Masjid Al-Aqsa itu
dibangun sekitar abad keberapa itu saya lupa. Itu terjadi ketika ada penerusnya tuh, nggak salah saya. Nah, itu yang abang bilang itu kan nggak ada perintahnya. Tetapi kok ada kok ada perintah sholat di kandang kambing? Apakah Nabi itu ikut sholat di kandang kambing? Silakan, terima kasih. Iya. Gini, Bang Juma, sabar ya saya menanggapi. Itu jawaban dari teman-teman Protestan ya, bukan kami dari Katolik ya. Berbeda Iya, pemahaman iya. kami. Ya, sabar Bang Korintus, sabar, Baik, sabar. baik. Silahkan di-mute aja. Ya. Jadi gimana bilangnya ya? Anda kan bertanya tentang sujud. Ya, Nabi Muhammad bersujud dalam beribadah, kawan. Itu kami mencontohi beliau. Kepada siapa lagi kami mencontohi? Kalau bukan beliau yang mencontohkan lebih dulu. Tadi saya sudah baca dalilnya, bukan? Bahkan Yesus pun bersujud. Bang Juma yang Gantian dulu. Ya, Gantian dulu. Anda tidak tahu makna masjid itu apa. Silakan Gurunda. Iya. Ya, masjid itu sendiri kan artinya sujud kan. Jadi makanya perintah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tapi sulit bagi saya untuk memahamkan saudara karena Al-Qur'an itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal gitu. Belum lagi ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan rijalul la tulhihim tijarah wala bai' an zikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Anda juga nggak paham ayat itu. Nah, sedangkan pertanyaan saya kepada saudara, tolong disentuh sedikit. Kalau kalian itu tidak lagi menghambakan diri karena kalian bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan, faktanya hari Minggu kalian menghambakan diri. Pertanyaan saya, kalian menghambakan diri kepada siapa? Gitu loh. Oke, kami menghambakan diri kepada Tuhan. Lah, kalian bukan hamba Tuhan. Iya, anak Tuhan. Karena Lah, kami tunduk dan taat. dalil. Kami taat. Dalilnya saudaraku, kalian bukan hamba. Jangan lagi kau menghambakan diri. Kalian adalah pewaris kok menghambakan diri kepada Tuhan. Dalilnya ada loh bang. Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Theos. Itu dalil, Bu. Itu dalil. Ya. Sudah? Iya. Oke. Kenapa kami disebut bukan hamba, melainkan anak-anak Tuhan? Karena kami berasal dari Tuhan. Nah, Kami sekarang disebut kalian anak. menghambakan diri kepada siapa hari Minggu? Iya, karena kami berasal dari ciptaannya Iya. dari Tuhan. Sekarang hari Nah, Minggu itu kalian kan menghambakan diri kepada siapa, saudaraku? Iya, kepada Tuhan. Karena Anda hamba Tuhan atau anak langit Tuhan? bumi. Mana yang anak betul? Tuhan. Anak Tuhan atau hamba Tuhan ini? Ya, anak Tuhan. Anak Tuhan. Terus Anda menghambakan diri kepada siapa? Iya, kepada Tuhan. Lah, Anda hamba atau anak? Iya. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk hamba. Saudaraku, Protestan ini bingung. Kristus telah memerdekakan kita dari menghambakan diri, dari kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Makanya Paulus mengatakan, jika kamu menyunatkan nonatmu, Yesus tak berguna bagimu. Padahal sebagai hamba, kudu wajib mengikuti Yesus. Hamba Tuhan wajib mengikuti Yesus. Nah, Yesus sunat. Kata Paulus, jika kau sunat dirimu, awas. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, sekarang ketika saudara bukan hamba Tuhan, tapi faktanya adalah hamba. Kami melihat Anda hari Minggu menghambakan diri, tapi bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Serius ini saya bertanya. Iya. Oke. Oke, sudah. Ya. Oke. Yang apa pertanyaanmu lagi, Bang Juman? Pertanyaan saya, kalau hamba Tuhan ibadahnya Sabat, hamba Allah ibadahnya Jumat, Minggu ini hamba siapa? Itu pertanyaan saya, Bu. Oke, sudah. Iya. Udah. Iya. Udah. Iya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Karena kami beribadah kepada hari Minggu karena kami anak-anaknya Yesus. Sejak kapan Yesus punya anak lagi? Ada bini rupanya.
Enggak, bukan punya bini, tapi kami pengikut-pengikutnya Yesus Kristus. Yesus sendiri. pengikutnya ibadahnya hari Sabat, Sabtu, Abang. Dan mereka tidak mengaku sebagai anak Tuhan. Mereka mengaku sebagai hamba Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 dan 31. Yesus itu adalah hamba Tuhan yang suci. Terus Anda bukan hamba Tuhan. Anda mengaku anak Tuhan. Oke. Tapi kenapa masih menghambakan diri? Anda menghambakan diri karena kepada gini, Bang siapa Juma. di hari Minggu, abangku? Ya, kepada Tuhan. Loh, berarti Anda Ya, hamba kepada Tuhan? Berarti Anda hamba Ya, Tuhan? Ya, hamba Tuhan lah kami. Mana Karena kami perintah berasal dari Tuhan Anda untuk ibadah Minggu? Oke. Sebentar ya. Ya, Oke, saya Ya. tanya Abang Juma juga pertanyaan yang sama. Di mana perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Silakan. ya Allah ya Karim. Kan tadi saya sudah mengatakan di dalam pengajaran yang bersumber dari pertanyaan saudara bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan kemudian kepada kami bahwasanya kami umat Islam itu sholat karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran menjelaskan surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaitumus shalah fazkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum fa'idzat nantum fa'aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat subuh Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Salat zuhur Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18, An-Nur ayat 58. Salat asar Al-Quran surah Al-Asr ayat 1. Kemudian salat maghrib Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 9. Kemudian salat apa lagi? Salat isya An-Nur ayat 58. Jadi salat kami itu sudah ditentukan waktunya. Itu makanya Al-Quran mengatakan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Anda nggak bisa kemudian menjadikan sholat kami itu sebagai penyeimbang dari ibadah minggu, karena kami tidak menemukan dalil minggu di dalam Bible, kan gitu. Nah, tapi bukan masalah minggunya, ini masalah Anda itu tunduk untuk kemudian berhaleluya hari Minggu itu kepada siapa? Karena kalian itu bukan lagi hamba Tuhan. Berdasarkan dalil, bukan saya ngada-ngada. Galatia 4 nomor 7. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Theos. Nah, sekarang bukan hanya sekedar itu abangku. Galatia 5 nomor 1. Kamu dibebaskan dari beban penghambaan. Kemudian sunat jangan lagi, makan babi haram jangan lagi, yang diharamkan semuanya bisa, semua halal dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan katanya. Muncul pertanyaan, lalu kalian menghambakan diri kepada siapa di hari Minggu, kan gitu? Oke. Iya. Abang bilang Juma bilang tidak ada beribadah pada hari Minggu. Betul? Ya, Oke, datanya sudah ada, saya silakan abang. cari. Iya. Dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 itu terjadi Iya. pada Allah itu kan pencipta itu sampai Iya. 6 hari. Betul nggak? Ya, kalau 6 hari, hari Iya, 6 pertama, hari. hari pertama itu hari Minggu. Gini Bang Juma, Lo pakai Bang jatuhnya di hari Gini, Sabtu, Protestan, woi. Hari ke-7 itu jadinya di Sabtu bang, bukan di Minggu. Hari Minggu Bang. Ya Allah ya Karim. Sekarang saya tanya kepada saudara, hari Minggu bahasa Yunaninya apa? Kiriaki. Hari Sabtu bahasa Yunaninya apa? Sabot. Dalam bahasa Ibrani apa? Sabat. Terus kenapa larinya ke Kiriaki? Kenapa Anda ibadah di hari Kiriaki? Bukankah Yesus itu ibadahnya hari Sabat? Dalam bahasa Yunani Sabat.
Dalam Karena bahasa gini, Ibrani Bang Sabat. Juma gini Bang ya. Ya. Karena kan ada pertentangan itu antara Yesus sama orang Yahudi pada hari Sabat. Iya, itu kan ada pertentangan itu. Kau Iya, nggak terus ngerti karena protes. Kau nggak ngerti Protestan. karena Ngalur gini, dulu aja kau. udah gini Bang, dengar ya. Udah ya. Karena ada pertentangan di situ. Sebab Yesus tegaskan ya ditegaskan itu anak Tuhanlah yang menjadi hari Sabat tersebut. Tapi tidak ada terangan. saudaraku, Iya. bukan itu yang saya tanya. Itu kan pada saat Yesus kemudian memetik gandum pada hari Sabat kan gitu. Yang saya tanya ini, orang Yahudi itu Keluaran 31:14 wajib hukumnya mereka dibunuh ketika mereka tidak beribadah pada hari Sabat, Sabtu. Nah, bahasa Yunani Sabtu itu apa? Sabtu itu bahasa Yunaninya Sabat. Bahasa Yunani Minggu itu bahasa Yunaninya apa? Kyriaki. Apa arti Kyriaki? Hari dewa. Pertanyaan saya, kenapa kamu ibadah di hari dewa? Kenapa nggak Ya, ibadah di hari sudah, Sabat? Sudah Bang Juma. Ya. Karena 6 hari itu Allah akan menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 itu kan Allah beristirahat karena Hari ke-7 Sabtu. kan 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, betul. Iya, 6 hari. 6 hari. Hari ke-7 istirahat. Hari apa itu? Ya, hari ke-7 kan hari Minggu itu. La haula wala Ini quwata Selasa, illa Rabu, billah. Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu. Hari Kejadian ke-7 itu hari Minggu, Bangku. Itu dah ada ya. Allahu Karena di Keluaran 20 ayat 8. Parah sampai kau 12. Protestan, parah kau. Itu karena kami beribadah pada hari Minggu, ya. Saudara, Karena hari Minggu itu harus istirahat. Hari Minggu itu bukan hari Sabat, itu bukan hari ke-7, itu hari pertama. Kalau menurut Abang hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu. Ini ya, Iya, kalau itu kita kan Allah masih menciptakan Lah. langit dan bumi. Hari Sabtu, Sabat itu hari Sabtu Protestan, weh. Itu menurut Saudara ini. orang Yahudi karena kami Oh, enggak. Sabat Enggak dong. karena kami ditegaskan oleh Tuhan Yesus ya. Jangan bawa-bawa terbaik. Yesus. Ia membawa Yesua Tanggung jawab yang Al-Masih terbaik. dalam Yesua Al-Masih ya. Dalam karena ada pertentangan situ karena kami mengikuti apa kata Tuhan. Hari Iya. Sabat itu Tuhan adalah Sabat itu, saudara, Sabat itu Sabtu atau Minggu? itu kan Sabat hari Sabtu. Bisa kau jawaban cuma? Sabat orang Sabtu. Yahudi. Terus Sabtu, kenapa karena kamu kami ibadah menjadi hari Sabat. Minggu? Kamu ibadah kepada siapa hari Minggu? Iya, kepada Tuhan karena 6 Tuhan- hari Tuhan Tuhan- mencipta langit bumi. Tuhan. Aku bisa 6 jawab hari kan cuma. kan 6 Silakan, hari kan silakan. Tuhan ciptakan langit dan bumi. Iya, Ya, dan berhenti pada hari Sabat. ketujuh kan Inilah yang hari terbaik, Minggu. aduh. Itulah Sabat orang Kristen karena mengikuti Tuhan Yesus Kristus itu kan bangkit pada Iya. hari Minggu. Ini loh. Itu aja yang terbaik. terus. Kalau hari Sabat itu hari kemenangan. Itu menurut tradisinya Sabat Yahudi. Hah? Hari Sabat itu hari Sabtu. ke-7, abangku. Iya, hari Sabtu benar. Heeh. Kenapa kami orang Kristen berdoa gereja di hari Minggu? Karena itulah hari kebangkitan Yesus Kristus yang Oke. dianggap sebagai pencipta baru untuk Baik. keselamatan Allah yang utama. Baik, saudaraku. Kami beribadah Jadi kesimpulannya, nah gini, jadi kesimpulannya, kalian dimemerdekakan dari menyembah Tuhannya Yahudi. Karena kalian tidak lagi kemudian tunduk kepada perintah-perintah Tuhannya Yahudi. Karena kalian adalah anak Ini, hamba, Bang bukan Juma. lagi hamba, tetapi adalah anak. Nah, kalian menghambakan diri kepada makhluk yang keluar dari kubur, betul? iya, benar. Gini Bang Juma. Udah, Kenapa selesai, kami sudah. berdoa pada hari ini? Karena gini, karena Udah hari selesai Minggu kita. itu Yesus bangkit. Di perjanjian lama kan Iya, hari iya. Sabat, Yang kan, kalian hari Sabtu. sembah itu adalah makhluk yang keluar dari kubur Tapi pada hari Minggu itu kan? Kenapa hari Oke, Minggu? Bang Juma. Udah selesai kita kan? Bentar. Pertanyaan yang sama. Jadi kalian bukan lagi hamba dari pertanyaan yang Tuhannya sama. Yahudi, tetapi hamba dari makhluk yang keluar dari kubur itu kan? Betul? Parah. Gini Betul Bang kan? Juma, karena apa? Karena di hari pertama hari Minggu itu para Ini pengikut bertanya, saya Yesus bertanya, saya serius berkumpul. Pada hari bertanya. pertama itu Kalian menyatakan bukan lagi roti dan hamba Ekaristi. dari Tuhannya Maka Yahudi, bukan hari itu. tetapi hamba
dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari Minggu, betul? Yesus jelas bangkit Bang Juma. Kamu Iya, mau maksud saya mengelak itu, gimana maksud saya tetap itu. bangkit dia. Berarti Anda adalah Kamu penyembah atau hamba kamu dari cari makhluk yang keluar referensi dari kubur dimanapun, pada Yesus hari tetap ketiga. bangkit. Betul, saudaraku? Itu Yesus, bro. Iya, saya ngerti. Yesus, bukan Iya. makhluk. Sekarang Yesus ketika datang ke Iya, bumi, makanya dia memperhatikan apa menghambakan yang diri sopan? kagak? Iya, dia sebagai hamba. Menghambakan diri kepada siapa Yesus ini? Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi Yesus menghambakan diri kepada Apakah Elohim. Allah Bapa itu disebut Allah itu Bang Juma? Sabar dulu. Cuma, Yesus menyembah pertanyaannya, kepada Bapa. Allah Bapa itu Kristen menyembah Namanya kepada Allah. Yesus. Ya, oke. Kita sudah selesai di situ, Abang. Oke, pertanyaan yang bisa sama jawab Bang gak? Juma. Diam dulu, Iya. yang terbaik. Nah, Iya. pertanyaan yang sama. Bang Juma gini, apakah Allah Bapa itu sama dengan Allah yang Bang Juma sembah atau lain? Kami umat Islam itu ketika datang Al-Quran kepada kami, Kanjo melenceng lagi Kanjo kau. kami ketika datang Al-Quran kepada kami, Al-Quran menjelaskan bahwa kami itu wajib hukumnya menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Kami tidak berlandaskan kepada Bible. Kata Quran surah Al-Baqarah ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami diajarkan menyembah kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan juga Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Isa. Kalau hari ini saudaraku Kristen bertemu dengan saya mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham adalah Elohim, kami tidak berkiblat ke situ. Kiblat kami Quran. Begitu, Abang. Jadi sah-sah saja Anda mengatakan beda, ya silakan aja, nggak apa-apa. Oke, nah, makasih Bang Kanco. Nah, kalau ini pertanyaan yang sama dengan Bang Juma ini. Kalau benar Nabi Muhammad itu seorang Nabi mulia, sebutkan satu saja perbuatan baik Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Silakan, terima kasih. Iya. Jadi Al-Quran itu, Bung, bukan kisah hidup Nabi Muhammad. Al-Quran itu wahyu, hukum-hukum yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, bukan untuk satu orang. Tidak seperti di dalam kitab saudara berbicara tentang biografi seseorang, meskipun Bapak Paulusnya tidak disebut siapa bapaknya, siapa emaknya. Al-Quran itu bukan membahas tentang pribadi Rasul. Al-Quran jangankan kemudian orang lain yang dijadikan sebagai acuan tanpa tujuan memberikan pelajaran. Nama ibu dan nama ayah dari Nabi Muhammad itu nggak ada di dalam. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab hukum-hukum. Nah, kalau ingin membahas tentang Nabi Muhammad, kitabnya beda. Namanya kitab Sirah Nabawiyah. Anda bisa baca di situ. Sebelum dia lahir, setelah dia jadi nabi, sebelum dia jadi nabi, setelah dia jadi rasul, setelah dia kemudian meninggal dunia, itu Anda bisa baca di situ. Itu lengkap. Tapi Al-Quran bukan untuk menjagokan Nabi Muhammad. Al-Quran itu untuk kemudian mengajarkan dan membimbing manusia tentang apa yang harus manusia lakukan hidupnya di dunia ini, hubungannya dengan Tuhannya dan hubungannya kepada sesama manusia, kepada seluruh makhluk. Begitu, abangku. Jadi salah, adakah di Al-Quran itu kemudian Nabi Muhammad diceritakan berbuat baik, bla 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 dan seterusnya. Itu bukan berbicara mengenai pribadi baginda. Begitu, Bang. Berarti tidak ada, Bang. Bukan nggak ada. Bukan nggak ada. Bukan nggak ada. Bukan nggak ada. Al-Quran itu menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan petunjuk, diperintahkan untuk menyampaikan firman, mengajarkan manusia kepada kebenaran, membimbing manusia kepada segala hal, bil bayyinati waz zubur, wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas dan seterusnya.
Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak sebagai suri teladan. sebagai suri teladan Yang kepada kutanya Bang Juma, izin Bang Juma ya. Ya. Yang kutanya perbuatan baiknya ada nggak? mengajarkan Al-Quranul Maka- Karim itu sudah perbuatan baik. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mengajarkan manusia tentang kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Baginda Rasulullah mengajarkan hal tersebut. Bahkan dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosanya kemudian dihapuskan oleh Allah, maka dia harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladannya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wa yuzakkihim. Nabi Muhammad datang diutus untuk apa? Mensucikan manusia. Bukan menebus, tapi mensucikan jiwa-jiwa manusia. Wa yuzakkihim, Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Itu jelas itu diterangkan di sana. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Kemana perginya manusia suci setelah meninggal? Nah itu dia. Begitu abangku. Uswatun hasanah. Ya. Aku tekan lakum. Nah ini pertanyaan saya belum terjawab. Kalian beribadah kepada siapa? Kalian kan bukan hamba Tuhan. Tapi tetap aja menghambakan diri. Anda menghambakan diri kepada siapa? Saya yang jawab Bang, boleh nggak? Ya. Boleh. Kan udah jawab tadi Bang Juma bahwa kenapa kami gini kan, Bang. beribadah hari Minggu. Bukan Diam dulu, saya karena bertanya mengapa. Saya bertanya kepada siapa? Saya aja yang jawab Bang. Kepada Yesus karena gini, karena di hari Nah, kebangkitan hari kepada pertama hari Minggu, Yesus. para murid-muridnya berkumpul dan melakukan dengan Yesus. Pada hari Sabat Karena orang Yahudi ada menyembah kesempatan kepada hari siapa, Minggu. Bang? Kepada Elohim atau kepada Yesus? Hari Sabat itu perjanjian lama di Elohim. Saudaraku, orang Yahudi pada hari Sabat berkumpul di sinagoge menyembah kepada Yesus atau kepada Elohim? Salah kau tuh Elohim, Janjo. Elohim. Elohim. Orang Kristen pada hari Minggu beribadah kepada Yesus. Ini dua penyembah yang Iya, berbeda karena apa? Karena dengan sembahan yang itu berbeda adalah- pula. Yang mana yang benar? Yahudi yang menyembah Kenapa? Elohim atau Oke. Kristen yang menyembah Yesus? Mana yang Bentar, betul? gantian. Sesama Kristennya kok sering menyalahkan ini. Waduh. Iya, karena hari kebangkitan Yesus itu hari Minggu. Bahaya kan? Protestan bahaya kalian ini. jangan sering menyalahkan teman-teman Kristen Yesus ya. pada saat Jadi, itu kan Ini murid- Lukas yang mau jawab atau Canco istirahat dulu? Yang mana yang Lukas? benar? Yahudi saya, menyembah Aduh. Elohim, Kristen Yaudah. menyembah Yesus. Di antara dua Besarkan, penyembah, yang mana penyembah yang benar di sini? Oke, sudah Bang. Ya, Sudah. ya. Karena gini Pak Bang Juma, karya keselamatan itu kan ada di Yesus. Di hari Minggu. Iya, itu kita sudah maklumi, itu kita sudah kantongi, saudaraku Kristen, pengikut makhluk yang keluar dari kubur hari Minggu yang kalian sebut Yesus, kalian menyembah itu. Orang Yahudi tidak menyembah itu, orang Yahudi menyembah Karena gini, Elohim Pak yang Bang Maha Juma. Suci lagi Maha Tinggi. Itu Yesaya karena apa? 5:16 kan gitu, Abang. Gini Bang, Ya, aku boleh nggak paham. saya Begini, gini, karena hari Minggu itu kan Jadi di sini berbeda ya. Saudara-saudaraku Kristen, berbeda ya antara Kristen dan Yahudi ya. Sebagai makna Coba percayakan Canco pada yang di layar lebar aja. Makna sama dalam Jangan Kristus. ini. Sebentar, silakan Jadi Bang Lukas berbeda. dulu. Jadi berbeda ya antara Yahudi yang menyembah Elohim pada hari Sabat dan Kristen yang menyembah kepada sosok Yesus pada hari Minggu. Berbeda kan ya? Berbeda atau gini sama? Bang. Boleh saya berbicara sebentar Bang? Boleh, boleh. Silakan, Boleh. silakan. Dan saya nih memang Kristen Protestan dari gereja Metodis kan. Sering saya baca-baca tentang agama saya sendiri dari sejarah dan historis dan budaya lah kan. Kalau kenapa kami ini beribadah di hari Minggu? Karena kami kan secara nih kami ini ikut pengikut Paulus lah kan. Dalam zaman dahulu ini Paulus ini kan mengikuti Diakui gerundah kalau Kristen pengikut Paulus. Mantap. Ya, lanjut. Kau dapat curhat dulu ke sini.
Loh. bentar loh, Pak. Gantian, bentar dulu lah, gantian. Gini kan dari Lanjut. ajaran Paulus gitu kan, kami mempercayai Jujur ajaran- Lukas. Ya, lanjut. Jadi kalau dari secara historis ini kan zaman dahulu kan ada bangsa Romawi. Dari bangsa Romawi itu disitulah Paulus bekerja sama dengan bangsa Romawi kan untuk menyebarkan agama Kristen kan. Dari situlah ada tentang Kaisar Konstantinus lah. Pada hari Minggu itulah makanya kenapa bisa bekerja sama. Itu karena ada kerjasamanya itu kayak penyembahan Dewa Mitra gitu loh. Karena Mantap. kalau bilang begitu bang, karena kan kalau emang kami menggenapi hukum Taurat harusnya kan di hari Sabat kan. Seperti itulah. Kenapa lah ada patung-patung Yesus, gambar-gambar Yesus di seperti matahari begitu kan? Memang dari itulah melambangkan simbol yang namanya Dewa. enggak Dewa Mitra itu, Dewa Matahari. Ini jujur dia, ini jujur. Gini, Ini jujur. Lukas, salah kamu. Lukas, gini, mengenai ibadah itu sudah diajar. Nah, yang benar Lukas ini. Sabar, Bang Host, minta maaf ya, saya izin nyambung ini sudah melenceng kemana-mana Protestan ini. Gini Bang. Kita baca historis Gini dulu. Bang Lukas, saya Katolik. Jadi yang kekristenan dengan Roma itu harus kami. Kekristenan dengan bangsa Romawi harus kami, bukan Protestannya baru muncul abad 16 ini. Mengenai pengajaran ibadah itu diajarkan oleh Yesus sendiri. Inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Lakukanlah ini untuk mengenang akan daku. Jadi Yesus sendiri, sabar Lukas, diam. Dari tadi kamu ngomong sampai mitras lu, kamu nyembah mitras. Kamu harus paham. Makanya itu. Kamu harus paham siapa yang kamu sembah. Jadi Yesus sendiri yang mengajarkan tentang perayaan Ekaristi itu. Jadi ibadah kami adalah sebuah persembahan, perayaan Ekaristi, bukan nyanyi-nyanyi joget-joget ya. Tapi Lukas benar loh, itu lingkaran di belakang patung-patung Yesus itu lingkaran matahari, Dewa Mitra. Betul Lukas, setuju. Dewanya Lukas, bukan dewa kami. Nah, itu adalah bahwa di kuasa Roh Apa tadi? Kudus. Ada di Ibadah situ. apa? Korintus Ekaristi itu tahun berapa muncul? Saya tanya. Pengajaran awal perayaan Ekaristi diajarkan oleh Yesus Kristus Ekaristi sendiri, itu bahasa Ibraninya. membagi-bagikannya. Murid Memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya itu diajarkan oleh Ada Yesus itu. sendiri yang tidak dilakukan oleh kalian. Sudah selesai Bang. Ekaristi itu ajaran dari mana? Saya tanya dulu. Yesus Markus 14 mengambil ayat roti. 2. Bisa raja-raja Sabar. saja. Itu memang ada di Yesus hari mengambil roti itu lalu membagi-bagikannya, memecahkan perjamuan terakhir. di hari apa Lakukanlah emang? ini untuk mengenang daku. Itu hari Kamis, tapi dia bilang apa? Lakukanlah ini untuk mengenang daku. Jadi harus dilakukan setiap hari. Makanya kami gereja Katolik perayaan Ekaristi setiap hari. Gini loh. Makanya baru muncul abad 16 nggak ngerti kamu. Berkata seperti itu. Gantian teman-teman. Ini belum ada Bunda Karyana, belum ada Pak Jospen, belum ada Madikil. Waduh, Saya gimana ini? bertanya, Kristenin? Yesus berkata seperti itu dari apa? Itunya. Kalau kita Lukas, sekarang ini kan Lukas, kita harus dari Sekarang kamu buka Pertanyaan apa berarti Yesus mau hanya melakukan gimana, di hari Lukas? Kamis ketika Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, itu hari apa? Lukas. Kamu ngomong ke Alkitab dia kali kamu tuh, Lukas. Aduh. Dilerai gerunda. Biar mereka puas. Bang Juma aku turun ya, Bang Juma aku turun. Nggak sanggup aku lawan Protestan ini, bahaya. Heresi ini, heresi. Nggak mau aku. Lukas, kalau Kawan kau penyembah aja. turun Menyembah patung kok bawa menjawab patung-patung. pertanyaan Aduh, Bang Juma, Pak. kau turun aja Lukas. Gimana? Kalau kau tidak mau menjawab pertanyaan Bang Juma, kau turun aja, soalnya kau terlalu botol. Enggak. Gini ya, saya kan udah menjawab. Nah, secara historis, Jawab. saya membaca. Soalnya saya juga belajar dengan agama saya sendiri. Saya cuma pengen tahu loh tentang agama saya ini Di sini gimana. debat bukan belajar. Belajar faktor historis, makanya kalian pada bertanya kan menjawab gini, anak Tuhan lah, dari Yesus lah. Betul dia. Itu sejarahnya, sejarah Kristen itu. Betul Lukas.
Kau belajar di Semangat, Lukas. Penista sana, Makanya itu Lukas. kita harus dari sejarah dulu. Tahu dulu kita sejarah. Kita telusuri. Percuma ada sekarang teknologi lebih canggih kalau nggak mau belajar. Mengerti nggak? Betul itu. Jangan cuman pas ditanya gitu, saya menyembah Yesus, saya menyembah Tuhan. Tuhan itu Tuhan siapa? Secara kalau kita menggenapi hukum Taurat, harusnya kita beribadah hari Sabat tuh hari Sabtu. Sesuai hukum Taurat. Hukum orang Yahudi aja beribadah itu di hari Sabtu. Oh gini, Beda Lukas. sama Muslim. Sabtu itu Muslim hari di hari Sabtu Jumat. belajar lama, paham kah di situ? Kenapa? Dengar dulu. Kenapa Perjanjian dibilang baru itu kayak gitu? digenapi Yesus di Ada hari Minggu. kerjasama Paulus dengan bangsa Romawi karena zaman dahulu bangsa Romawi namanya untuk si Paulus supaya tidak dihakimi sama masa, diubah-ubahlah ayatnya itu, diikutilah, oke lah, kita dijadikan satu lah agama apa cara menyembahnya ini. Lukas, kau kan tidak paham kan? Perjanjian lama Tidak itu paham apanya ini udah sejarah lo perjanjian lama itu berbicara. hari Sabat itu di Gak hari usah Sabtu. menyangkal Kalau semua perjanjian sejarah. baru hari Sabat itu dikuduskan di hari Minggu, botol. Dari mana? Dari hari Minggu. Kutanya dulu. Bahkan Yesus juga di hari Minggu itu hari kemenangan. Dari mana kamu tahu? Saya tanya. Dari mana? Kasih tahu lah Kamu belajar sejarah dari Lukas. historisnya dari mana. Saya tanya dulu. Bahkan Yesus kan di hari Makanya Minggu. kamu tuh Kristen Terus hari jangan apa, lolos. Lukas? Saya aja dengar. Saya aja tidak Kristen ini tidak menuhankan Yesus. Paham kamu? Berarti kamu bukan Saya Kristen. berbicara. Saya Bang Hos, berdoa kepada Allah. Sama isi lagi berantem ini turunkanlah. Nggak kondusif ini. Biarkan aja dulu. Bodoh. Masing-masing punya hak untuk membela keyakinan. Karena keyakinan itu adalah hal prinsip Kalau dan Lukas termahal yang itu- kita punya. Bang Juma, gini Bang Juma. Iya, Kalau silakan. Lukas tidak menuhankan Yesus berarti dia bukan Kristen gitu loh. Dari percuma Saya diskusi dengar. dengan dia, Memang kau betul. Saya ateis. tidak menuhankan Yesus. Makan itu kalau Saya orang tidak menuhankan Kristen. Yesus itu arti orang bukan Kristen, botol. Saya tidak bergereja karena apa? Karena saya tidak Oh, mau pantasan otakmu Tuhan error. manusia. Kau yang error. Hargai Canjo, dia Protestan loh. Makanya itu dia kan Protestan tapi dia tidak menuhankan Ya, Yesus makanya itu bukan Protestan. supaya kalian tuh paham gitu loh, biar nggak dikasih tahu gini-gini nanya Yesus ini. Kalau kau Alah, tidak menuhankan Yesus, nggak ada ngapain kau datang jejaknya. diskusi sini? Katakan jejaknya surat cuma Tuhan. asal ngomong. Aduh. Tahu nggak? Lukas ini si iblis yang makan buah terlarang ini. Dia makannya 40 Iya, bukan kalau Oh, jelas. kalau orang Kristen itu sebenarnya Kenapa? Jangan Katanya gitu, jangan gitulah, jangan apa itu gitulah. pengetahuan yang baik yang Oh, jahat? gini host, Buat kalau orang terlarang, Kristen, buat pengetahuan yang baik yang mana jahat. Kristen itu Karena menuhankan saya Yesus. tahu yang baik yang gimana. Kalau Paham bukan kamu kan menuhankan Yesus, Korintus? bukan orang Kristen. Canjo banyak yang nggak menuhankan Yesus. Siapa, Hanya siapa? sebagai utusan. Itu Lukas doang ini bang. Saya memang betul karena dari Iya, logika karena kau saja. bukan orang Kristen, Kami karena kau, mungkin kau memberi tidak menuhankan Yesus. bolak-balik Waduh. sedangkan dari Alkitab saja sudah ada banyak curiga loh. Ini Aneh. Lukas ya. Di sini bukan berdebat agama, tapi kita ingin saling memahami antara ajaran dari Islam dengan kita. Saya Ya Katolik. tahu, tapi Saya dengan Yesus jawaban dengar kalian tuh kata Bang Juma aneh. bukan untuk Lolos, berdebat dengan dia ya. botol. Untuk Ini loh, mendengarkan Asal- Lukas. jadi Ceplos. saling memahami gitu. Lukas, kalau orang Kristen itu menuhankan Yesus, kalau bukan menuhankan Yesus, dia Tidak bukan ada. orang Kristen. Udah Tidak. selesai. Tidak, Kau tuh itu Kristen menyembah KTP. namanya Dewa Mitra, paham? Iya, pantasan Sudah kau tidak jelas yang Kristen. namanya dari apa historis itu historis, ngerti nggak? Histori. Dan asal jawab seperti itu tidak ada jelasnya dari mana sumbernya, tak ada tahu. Sumbernya gini loh, orang Kristen di dunia ini menuhankan Yesus. Kalau kau beda, karena kau Di Udah, dalam kamu itu masuk jawaban kamu Islam, sama aja Lukas, kayak Lukas. pendeta-pendeta yang Kau lain. mengenal dengan Islam aja Lukas. daripada kau bentuk sekte baru. Iya, daripada kau percaya di Saya tak Tuhan, buat kau sekte masuk baru, Islam tidak. aja. Karena saya Bang Lupis malah Dewi tambah bingung ini. 3 hari Bang Juma. pusing Bang Lupis ini. Syaratkan dia aja Bang Juma. Kalau dipakai di Kristen dia. Terdiam kamu kan nggak tahu kan, makanya jangan botol. Kamu nggak tahu Atau karena gini, percayai. gini ini orang Kristen menuhankan Percaya Yesus, Tuhan cuma kamu ini, aja. ini Allah.
Makanya sebelum beragama tuh Ya Lukas, saran saya ini gratis. Ada kau bentuk Pahami dua sekte agama, baru, Pak, sebelum jemput punya nama agama. Kristen, mendingan kau masuk Islam aja. Begini, kita semua agama ini dibenarkan loh. Pak, saya memang percaya Muhammad, tapi saya Iya, tetap daripada kau bentuk sekte baru. Gitu. Saya tidak Hina membuat kami sekte, Pak. Kristen ini, Bang. Gila nih, orang gila naikin Bang Juma. Ya, kenapa kalian bilang gila? Lebih gila lagi kalian menuhankan manusia. Dia Jangan percaya gitu, Muhammad, betul Kristen. Lah, gimana sih? Biar Bang Arif dia konsili dulu. Kita Gereja lihat Metodis ini. hikmahnya nanti. Kenapa saya bilang begitu? Dia Karena dia kalian percaya kalau Muhammad saya tetapi tanya, beragama soal Kristen semua itu gimana jawabannya. sih? Ini kita sepemahaman dulu baru bisa ajarin orang lain. Ini si Lukas ngajarnya beda sih. Aduh bahaya ini. Iya si Lukas ini percaya Muhammad tetapi Iya. agama Kristen. Betul Saya kan? tanya dulu. Iya. Orang Saya percaya tanya Muhammad dulu itu sama agama kamu, Islam, woi, Canjo. betul. Bukan agama Saya tanya Kristen. dulu Sanjo. Kamu Canco, Kristen. Canjo, Kamu ini makanya Kristen. jangan dijawab, biar aja dia, biar aja. Iya. Gak usah dijawab. Ya, Kalau makanya saya dijawab tanya. berarti Aku lulus berarti kalau seakan-akan dia itu pintar, tahu. Gak usah Jelas saya dijawab pintar. lah. Kata Korintus kan saya makan buah terlarang kan. Makanya saya pintar. Mengetahui yang baik dan jahat. Gas terus Lukas. Ini Gas ular, terus. ular yang di Taman Eden ini. Si Lukas ini ular yang di Taman Oh Eden. iya jelas. Saya iblis. Otak saya cerdas. Saya ngerti mana yang agama betul sama tidak. Kau cerdas Tuhan yang betul sama percaya tidak. Muhammad tapi Kristen. Kau cerdas dari mana kau? Lah, saya apa salahnya saya percaya? Begini Percaya Lukas. bukan berarti Daripada mengikuti kamu kan? ngambang. Lukas, dengar Percaya bukan kata-kata berarti teman saya mengikuti, gratis. kan? Daripada Nah, kamu itulah. ngambang, mau disebut Kristen bukan Kristen, mendingan masuk Islam aja. Gitu aja, supaya kita satu Kalau saya jalan. tidak mau bagaimana? Gitu. Kalau saya tidak Lukas. mau bagaimana? Saya tetap mengimani Kristen. Kau nanti aku rukiah Saya kan kau. mengimani Kristen karena saya percaya Tuhan itu cuma satu. Yesus itu Isa Al-Masih yang kata orang Islam itu Isa Al-Masih itu utusan. Saya percaya kalau Anda Iya, menuhankan itu yang diajarkan oleh umat Islam. Itu yang diajarkan Jelas. oleh umat Islam. Iya, berarti kau Islam Kau nggak nih. pantas sebut kau Syahadat aja Kristen, kau mendingan Lukas. kau masuk Saya ke dengar Islam. dulu. Itu aja kan. Selesai cerita itu Lukas. Lukas, kau nih cocoknya Oh, syahadat berarti, aja. berarti menurut kalian ini Yesus sama Isa ini berbeda ya? Oke. Gak usah bahas no problem. Kristen, kau gak tahu apa-apa. Kau lebih baik itu syahadat Oke, selesai. no problem sama saya, iya. Oke. Dia Karena mau saya syahadat ini, ini. saya Bagaimana? namanya itu Bapak. Si Lukas Kenapa ini? Kenapa? mau syahadat Kenapa ini si Lukas ini. Kan ini ngikut nama-nama Allah. Saya tanya dulu. Kenapa ngikut nama Allah? Allah itu Tuhannya orang Islam. Saya tanya dulu. Memang si Lukas ini orang jujur sekali. Memang Lukas ini orangnya Saya jujur tanya sekali. dulu. Mantap Lukas, Kalau gas emang terus Tuhan, Lukas. Bapak bilang. Cuma, ditanya dulu, kau ini Kristen atau Islam ini? Lukas. 1 Korintus mana tadi? Nggak kuat dia. Lukas, kau ini Tidak kuat, Kristen atau Katolik, Islam? Katolik. Lukas? Nggak kuat beliau saudara kita itu. Bagaimana coba kita ingin tahu kebenaran Tuhan itu kalau dibolak-balikkan pikiran kita dalam Alkitab itu, aduh, yang dibilang Tuhan, aku adalah guru dan tuan, di TB jadi Tuhan. Lukas, Lukas, baca juga lah yang di bawah, katanya semangat terus Lukas. Bilang terima kasih dong. Saya ini Bang, karena saya dari SMP dulu udah bertanya, kok Tuhan itu 3 loh, Tritunggal, 3 dalam satu wujud dibilang gitu. Sedangkan saya nonton film Yesus ini kan, adalah praktis, adalah suara Allah dari langit, baru Yesus itu baru Roh Kudus dalam rupa merpati itu. Pertanyaannya, yang apa itu 3, yang mana Tuhan? Kalau Nggak Tuhan tahu itu kami bilang- Lukas. Nggak tahu kami Lukas. Betul Lukas. Disunat lagi Lukas dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana itu? Tahu lah saya. Baru juga ada. Kenapa kita kok bisa nyanyi-nyanyi sedangkan Yesus saja bersujud loh? Kita mengikuti Yesus. Iya. Kita menyembah. Iya betul. Sujud itu menyembah Ya, jadi- sebagai bentuk kita merendahkan diri. Itu namanya Oh, menyembah, itu begitu. beribadah.
Iya, iya, iya. Rendah-rendahnya sama Tuhan itu, bukan menyanyi yang gembira seperti itu. Oke lah, kalau dibilang menyanyi itu bagaikan sholawat lah segala macam kata orang Islam tuh, oke lah. Tapi kan beda namanya menyembah. Mantap Lukas, gas terus, semangat Lukas. Harga sini Kristen Muslim. Saudara Lukas ini masih ke gereja. Kristen. Oh, Saya Kristen. Vargas Kristen, sering masuk ke Komal. Iya. Saudara kalau Lukas masih ke gereja, Lukas. Kalau saya orangnya, orang pintar itu perlu dikasih semangat biar lebih semangat lagi. Cuman pertanyaan saya gini kan Bang, seringkali saya lihat di rumah saya ini ada gambar Yesus tapi ada mataharinya. Kenapa seperti itu? Oh, saya baca-baca dari historis, rupanya masuk lah. Oh, itulah asal usulnya.